Ya, selamat datang di Popcron. Popon Sukro. Akhirnya setelah 1 tahun. 1 tahun deh? Kayaknya deh. Udah lama juga lah. Iya. Jadi kita ngetek lagi sekarang. Yang episode terakhir kita ngetek nggak diupload ya? Iya lagi lupa gue. Iya, di kantor lama Sukro. Sekarang ini kita ngetek di kantor baru Sukro. Jadi orang pindah-pindah kantor dulu. Gue pengennya jadi seniman kayak lu pun. Enak kayaknya ya. Hah? Jadi seniman aja gitu, nggak kerja. Tak, gue sebenarnya mikirin. Gue sebenarnya hidupnya enakan gue, enakan lu ya gitu. Gue mikir gitu kan, kayak anjir lu masalahnya udah segini gitu, udah punya anak 2, kerjaan masih belum settle gitu, istilahnya nenclok gitu. Ya pun gue juga begitu gitu, kerjaan juga seadanya, lu mencok-mencok tapi ada gaji bulanan gitu. Gue kan istilahnya nggak kerjaan yang belum tahu sebulan ada apa enggak gitu-gitu. Kadang mikir amanan posisi gue apa posisi lu ya, gue gitu. Iya, gue kemarin mikir gitu. Gue mikir gitu juga. Bukan masalah amanan mana sih, tapi lebih ke kayaknya kalau gue akan tetap milih kayak punya bulanan dah gitu. Oh itu kan istilahnya. Jadi sama aja kayak lu nih terlepas dari lu misalkan udah suci dan lain-lain. Iya. Kayak lu nih misalkan udah freelance aja, stand up gitu misalkan. Kan gue juga maksudnya tetap bisa melakukan itu. Tambah gue biar gue aman, nggak ngeri-ngeri itu amat gitu. Istilahnya dulu Kang Dika bilangnya safety net, pengaman tuh, safety net pengaman, jaring pengaman gitu. Jadi kalau istilah lu kenapa-napa ada yang ngamanin lah gitu, nggak langsung jatuh amat gitu istilahnya. Makanya gue sekarang lagi nge-pushnya tuh lebih ke bukan nyari tempat yang gue aman, tapi gimana penghasilannya itu bisa nggak bergantung sama orang pun, kerja sama orang. Ya ini lu masih kerja sama orang. Iya, tapi kan ada yang gini, pindah satu tempat nyari yang ini tempatnya aman nih buat panjang gitu. Justru gue lebih nyari sekarang tuh yang gue bisa aman dengan pekerjaan yang gue tahu nih pekerjaannya apa, ngelakuin apa gitu, biar tetap aman. Maksudnya dibanding gue yang ngabisin waktunya banyak kan di situ doang gitu. Walaupun aman jangka panjang. Aman, tapi itu karena kasus gue kemarin di sana, jadi gue belajar kayak apa emang kasusnya sebenarnya? Nggak aman deh, maksudnya gue udah gue pikir itu udah aman nih. Nah itu ya kan, ternyata itu gue jadi pelajarannya. Gue pikir itu udah aman, udah buat jangka panjang gue akan fokus di sana. Ternyata kalau selama itu bukan punya lo sendiri, lu nggak kemana-mana nih. Lu nggak bisa dibilang aman, walaupun ada kontrak, walaupun ada apa gitu. Iya, orang-orang kerja kantoran begitu semua dong. Kan bukan kantornya dia juga nggak akan jadi CEO tiba-tiba. Iya. Orang kerja kan begitu. Ya, tapi gue yang kadang merasakannya kayak gitu, jadi makin kayak berasa itu makin kalau secara teori paham ya, tapi ketika dia kayak gitu, oh iya ya, emang yang lebih aman tuh kita bisa punya jaringan sendiri, punya akses sendiri, simple misalkan punya media sendiri gitu. Walaupun mungkin untuk bisa bertahan hidup per bulannya ya lu harus enclok sono sini gitu. Tapi gue udah nggak berharap lagi dah sama kantor yang gue akan tempati dimanapun gitu. Ini gue ngomong aja gitu, ngerti gak? Karena kemarin kan gue istilahnya ninggalin hal-hal yang gue udah bangun. Iya, kayak kelakar dan lain-lain. Tuh gue tinggalin beneran dah, gue fokusin dulu dah. Gue totalitas gitu. Ternyata kita yang seniman sambil bekerja ini tuh nggak bisa gitu. Nih nggak ngebandingin sama yang kerja ya, kerja doang emang. Iya gitu. Karena anjing lah gitu, kayak nggak bisa ternyata karena orang apa sih nggak bisanya tuh kenapa? Ya maksudnya gue lain bisa sewaktu-waktu ya udah gitu.
Waktu di-cut gitu? Iya. Oh di-cut ini hitungannya lo? Iya. Oh iya? Heeh. Gue pikir lu yang mutusin buat cabut. Itu dia yang gue bikin sakit hati itu. Anjing gue gak pernah di-cut loh. Dengan Kenapa ya alasan yang jelas. Oh ini alasannya gak jelas? Gak ada, Pon. Gak ada. Lu emang posisinya ada yang gantiin lu? Gak ada, sekarang gak ada. Dan terus kenapa di-cut? Itu dia. ada aja. Aneh ya. Terus Bang Zai? Sama. Sama Bang Jai. Makanya gue main bilang Bang Jai, kesel itu kan dia sangat terima itu gitu. Tapi ya gimana ya udahlah, dia bisa seenak-enakan juga. Berarti kita kalau misalkan bahas-bahas dia dimanapun mah nggak apa-apa ya kali ke teman-teman gitu kemana ya. Mana faktanya begitu gitu. Nah, sekarang kita nggak tahu kenapa. Oh gitu. Nggak alasan yang jelas. Gue pikir lu mutusin pindah emang buat cari yang lebih baik atau apa gitu. Enggak. Kan gue udah bilang, gue tuh udah yang pengen udah Di situ punya aman gitu, ngebangun nih kan itu kan gue ngebangun tuh di pikiran gue kan, bangun hal yang baru sampai era kan gue nggak bilang dari awal gue kerja sama dia, tapi ayo kita partner bareng-bareng bangun gitu, karena dia sendirian kita beneran tulus pengen bangun gitu. Oh gitu. Bikinin apa-apa sistemnya segala macem ya dengan harapan maksudnya ya udah sama-sama nih gitu ya. Emang sih punya dia dan gue digaji gitu ya dari sistem yang udah dijalanin gitu, tapi maksud gue ya gue juga belum bisa tap in gitu kan, belum bisa nginvest. Ya udah tenaga aja dulu kita ituin gitu, maksimalin gitu yang konsep pikiran gitu-gitu, Ide-ide gitu. ide. Lalu sekarang pindah ke sini. Ini apa nih kantor lo nih? Ini hitungannya? kafe, ini Malahayati namanya. Jadi punya bisnis kafe, ada apa-apa segala macem gitu. Barbershop apa, gue suruh megangin sosmednya dulu. Sosmednya semuanya nih. Oh. Wah tapi untung tuh gue ya pas keluar dari sana dapat proyekan lumayan Pon. Ada dari yang kemarin Kolakarya tuh kebetulan. Kolakarya tuh yang sama Aji. Nah. Tuh. Oh dari Kolakarya tuh udah enggak? Udah enggak. Oh, terus yang ini proyekan yang di mall nggak jalan lagi dong? Nah, itu berawalnya dari situ Pon. Ya masih kan sekarang pakai nama Kelakar itu. Tapi itu bermasalahnya awal-awal di situ. Oh, mereka maunya itu pakai dia mereka. Jadi kalau ceritainnya adalah gua nggak dibalas-balas sama dia chat gua tiba-tiba. Jadi terakhir gua ngechat tuh gua minjem mobil. Anterin Bang Zai sakit. Sekalian besok ada live podcast yang di Bogor. Yang Akamsi tuh di Bogor ada Akamsi live. Gitu. Gua stand up, Bang Zai stand up lagi. Tuh. Tapi pas izin itu udah mulai aneh emang dia tuh. Si bos gue ini dia bilang, aduh kalau event-event yang nggak ada apa ya dia bilang ya, saya nggak yang ngeluarin duit nggak dulu deh gitu. Nggak yang ngeluarin duit? Yang ngeluarin duit yang ngeluarin duit gitu. Yang nggak ada dia nggak bilang yang nggak ada income-nya ya, nggak ada income-nya nggak apa. Udah mulai aneh gitu lah. Kan ini buat konten ini juga live gitu. Nah nggak usah dah gitu. Gitu-gitu kalau emang ini nggak usah kalau memang nggak ada darurat gitu. Tapi kan udah diposting dan segala macam. Dan tetap jalan lah kita gitu. Tapi itu masih yang biasa-biasa aja. Tapi abis itu dia chat gue terakhir tuh yang, oh mobil lu pakai ya gitu. Iya kan buat besok sekalian live di Bogor. Jadi gue bawa dulu nanti Minggu gue langsung ke sana sama Bang Zai sama anak-anak yang lain gitu. Tiba-tiba dia gini Pon, oh ya udah next izinnya di awal aja ya gitu. Padahal dia ngomong kalau udah urusan kantor mah kayak pakai aja gitu. Emang gue niatnya nggak pengen langsung bawa, biar anak-anak yang di sana yang bawa Minggu karena Bang Zai sakit ya udah Pon bawa aja gini-gini. Lu yang ngomong ya. Bang Zai mikir udah ngomong, mungkin gue mikirnya juga Bang Zai udah ngomong kali gitu. Lu sama-sama mikir udah ngomong. Tapi gue juga nggak mikir itu dipermasalahkan gitu. Ya gue pas di situnya ya maksudnya, oh dimasalahin mas maaf gitu. Besok gue izin di awal aja gitu dari awal. Udah gue pikir udah kan biasa aja. Nah, abis itu udah mulai tuh
aneh. Tapi sebelumnya emang udah banyak aneh lah ya. Aneh, nggak dibales chat gua. Apa ini orang ya? Nggak gitu. Nggak pernah ke kantor lagi. Itu kan seminggu sebelum acara ini nih ya, Mall Nusantara tuh ya. Sampai akhirnya acara yang di sana itu udah ditransfer duitnya ke kantor. Kan itu ada uangnya buat kantor, Pon. Dan dia dari awal udah setuju itu. Oke tuh, bagus tuh. Kita dapat LED kan, kalau bisa buat promosi segala macam tuh free gitu. Logo kita juga diputer gitu-gitu lah. Tiba ini orangnya kagak datang-datang, gimana nih ke kantor? Ya udah besok podcast dia aja tuh, kan dia pasti datang gitu. Ya udah, si Bang Zai kalau ngechat tuh masih dibales, gua udah enggak. Kata gua mobil kali ya gitu, masih gitu kan gua. Lah juga sih pakai mobil ke Taman Safari, ini kiri kali. Bukan, itu pakai mobil tetangga saya baru kemarin ya. Saya nyewa itu udah. Gue pikir itu mobil kantor. Itu baru kemarin kan. Ini kiri nggak, gue nggak diajak ke Taman Safari. Udah kan. Terus dia gak balas-balas. Nggak, yang pas podcast datang, gue dicuekin, bener-bener. Kagak gue didieminnya ini. Udah tuh hari pertamanya. Besoknya podcast lagi. Bodo amat dah, gue dapet proyekan segala macem kan, kayak visit itu endorse pokoknya. Kan gue yang udah megang. Kalau di Red Card tuh konsultasinya gue, jadi gue yang bales-balesin. Pokoknya akhirnya dapet di PRJ ada tuh event buat ngeliput gitu kan. Yang lo ke PRJ itu. Nah itu tuh istilahnya bahkan ada tambahan transport sama nulisin skrip yang nggak ada, itu bisa gue masukin gitu, Pon. Terus perlu tanda tangan. Jadi mau nggak mau kan, bodo amat dia marah mah, ini kerjaan nih gitu kan. Gue pikir ngambek-ngambek gitu aja gitu, kayak teman gitu ngambek. Mas nih harus tanda tangan gitu. Diem. Situ lihat tanda tangannya, ngomong dia. Iya ntar dulu. Iya sekarang aja kalau udah mau balik gitu kan. Soalnya dia langsung balik mulu habis podcast. Ya udah mana gitu. Tanda tangannya. Terus baru gue langsung ini. Marah ya mas, gue minta maaf. Gue udah minta maaf langsung tuh kalau masalah mobil gitu. Diem aja. Tengah balik. Anjing ini apa sih? Gitu. Iya bocah ya. Iya. Udah. Makin deket. Itu Kamis inget banget. Besokannya udah Jumat, Pon. Gue bilang sama Bang Zai, besok ini udah acara nih. Gimana bayar anak-anak itu? Yang terakhir, rombongan terakhir. Lu yang pertama. Oh yang gua? Iya. Wah, gua chat Japri lagi dah. Panjang ngechat. Nggak bales. Panjang lagi chat sama Bang Zai. Macam dibales. Balesnya gini. Iya, gua kan udah bilang. Gua nggak hold dulu urusan yang non kantor gitu. Lah, kok ngomong begini? Kaget tuh gitu. Soalnya dia udah masuk, gue besok harus bayar gini gitu. Udah gituin aja lah, udah kesel banget ini. Akhirnya, ya udah gue akan transfer full. Tapi kalian bikin pernyataan, Bang Zai Mas Sukron, bahwa event besok tuh bukan dari kantor. Jadi semua tanggung jawab kita berdua. Apa maksudnya nih? Gitu. Udah aja lakuin aja dah malam ini. Besok ini acaranya kalau gue kan yang gue undang kan teman-teman kita ya, anjing gue gak enak gua gitu. Terus namanya gimana, Kron? Udah buat besok mah. Ini dulu belum lagi ngejelasin ke klien segala macem gitu. Gua sampai maaf ya kalau misalkan siapa tahu denger gitu kan. Gua sampai bohong-bohong dah, sampai kayak istilahnya iya kita udah nggak bisa soalnya kalau event kantor ini soalnya udah fokus mau ke media buat ngurusin asosiasi jurnalis gitu. Padahal mana ada itu. Nih gue ada kok nih sama masih mitra Kelakar namanya. Oh, makanya pakai Kelakar ya jadinya. Oh. Paginya untung ditransfer tuh. Wah, lega gue. Terus itu makin dicuekin. Oh, udah dari situ. Udah. Makanya kalau lihat yang ini nggak ada orang, ya ada satu tuh, itu juga diem-diem. Yang udah dipecat juga si Pak Is. Kalau Is dipecat di chat. Kalau gua sampai sekarang pun nggak ada kejelasan dipecat juga apa enggak. Gitu, udah kan.
anjing. Masih masuk gua tuh. Masih ngantor. Masih ngerjain kayak biasa segala macem sampai kayak ada klien masuk, misalkan nih ada adminnya ngechat gua. Mas, besok ada ini nih, bos lagi nggak bisa dihubungin, Mas susunnya gua susunin. Besok jalan ya, gua nginep gitu. Pagi soalnya nih jam 6, tiba-tiba jam 4 pagi apa jam 3 pagi dibales tuh sama dia. Oh, bos kan. Besok yang jalan ini. Anjing nggak jalan gua. Gitu. Yang jalan siapa nih orang-orang kagak bisa ngomong di depan kamera. Gitu. Kok bisa? Ini untuk klien loh gitu. Kalau marah wah udah nggak bener nih. Gitu gua udah nggak bener ini orang. Gua pikir ya kan maksudnya nggak akan kebawa ke perusahaan karena kan sebelumnya yang visit PRJ masih gue yang handle segala macam. Wah udah nggak bener nih. Terus udah cabut aja deh. Udah habis itu gua balik. Terus gue nggak datang lagi, saya masih di sana, masih nginep kan. Ron, lu kalau Senin besok nggak datang, gue juga balik dah. Ini Jumat ini gitu. Ya udah, gue juga nggak tahu dah Zai, gue belum tahu gitu kan. Nah Senin dia datang, terus gue datang nih soalnya gue ada apalah kerjaan ngejuri gue ke kantor. Lu kesini nggak? Kita take foto saya cuek, bangsa itu masih cuek tuh. Nggak kata gue. Nah itu udah tanggal gajian. Gua soalnya belum digaji, udah lewat 3 hari lah. Gua belum digaji, sedangkan yang lain udah. Gua juga belum, bro. Oh, lu belum juga. Ini hak kita nih, gini-gini, gitu kan bang saya itu. Gitu kan. Udah tetep lah, enggak kata gua. Udahlah, gua gak masuk, gua di jalan aja, bro. Gua kayak mikir, ngapain ya gua anjing. Perasaan kagak enak dah itu rasanya, bener dah. Gua baru digituin deh, anjing nih perasaan anjing. Gak tahu salah gua. Anjing gitu. Nah, gue berhenti, gue telepon yang produser film tuh, yang partner di kantor itu. Tolong nggak bang, lu kali lewat lu bisa. Ya ini gue mau ketemu dah, ntar gue jadwalin, gue udah ceritain semua kan. Besokannya temu dia, gue chat-chatin pun tetep kayak soalnya itu tuh uang visit gue yang PRJ segala macem kan itu nggak gue sendiri kan sama si Pak Is itu. Dia juga nggak dibayar pon. Gue marahnya di situ. Lu kalau emang marah sama gue pecet gitu. Tolonglah hak yang lain jangan kena juga gitu. Udah Is lu, dia udah mulai nggak ada duit kan. Gimana bang ya? Udah lu chat adminnya segala macam, udah pede chat gitu. Gue mau udah selesai lah gue gitu. Akhirnya, ya udah gue karena kesal itu gue telepon si produser itu, gue bilang, udah lu yang ngomong dah, temu dia besokannya. Gue tanya gimana tadi bang? Awalnya biasa Kron, udah ketemu orang tuh si orang ini udah cabut, kita tinggal berdua. Terus baru gue pelan-pelan deh tuh, gue udah ceritain dah gimana cara ngomongnya segala macem, aman sih harusnya. Coba pasti dia ngomongin lu Kron nih, dia kerasa tuh langsung kayak nggak nyaman, nunduk apa segala macem. Saking nggak nyamannya dia beli apa misalkan red velvet nih belum diminum, dia malah minum kopi bekas orang gitu-gitu. Apa sih? Kikuk banget. Kikuk. Lah, gue kerasa Kron, makanya gue sempet gue tekenin lagi dia masih jawabannya tuh sekali dia cuma jawab gini doang kan. Gue lagi mau fokus ke ngurusin sistem dulu, emang itu mulu Pon terakhir ngomongnya sistem itu apa sih gitu. Lalu semua yang bikin workspace-nya apa segala macem, gue yang ngajarin admin-adminnya pun gue mau bang jadi kan. Udah dah kata gue, emang udah gak bisa nih kata gue gitu. Tapi gaji nggak keluar. Nah tiba-tiba bang saya katanya Kron, lu udah masuk belum? Gue yang dulu nanya, saya lu udah masuk belum nih? Gue udah mulai butuh nih. Udah, makanya gue mau nanya lu. Wah anjing makin sewot gue tuh, anjing nih orang. Maksudnya apa sih nih? Akhirnya gue ngapain ya? Chat lagi lah gue panjang lagi, gue chat lagi panjang, nggak dibaca kan. Akhirnya tanggal 31, enggak itu dibaca setelah si produser itu ketemu. Dibaca tiba-tiba centang biru, dibaca nih, mantep nih kata gue. Tapi lama tetep on, jadi gue udah pasrah aja tuh. Tiba-tiba masuk tanggal 31. Gue cuma bilang sama bang saya ternyata masuk saya gaji gue juga. Apa emang bener sistem ya? Gue mikir gitu. Tapi maksudnya tetap didiemin gitu ya, gitu-gitu. Gue cuma takut dia apa gitu, tetep pengen ketemu gue gitu. Bang saya yang tadinya nggak pengen kayak
Mana pengen ya, nggak ini makin lama malah bangsa itu gue yang udah makin ikhlas, tapi udah digaji udahlah biarin deh, gue nggak masuk lagi gitu. Maksudnya, gue tetap pengen tahu kalau jasa seniman, ya lu coba aja gitu cek. Nah begitu deh tuh, terus lucunya bangsa malam cerita sampai di akhirnya gue dapat pesangon nih, gue ngomongin juga ya. Dapat. Gara-gara apa? Bangsa pagi-pagi nge WA gue, Kron, sorry ya gue chat panjang kayak gitu di grup yang kita bertiga. Grupnya belum bubar tuh. Gue dapat dari mimpi, tapi ke bawah mimpi. Jadi stres banget ya. Ketemu di mimpi gimana? Gue lupa chat panjangnya pokoknya itu ya. Dimulai dengan ini gue chat ini ketik sendiri nggak pakai chat GPT ya gitu. Kenapa harus? Karena dia balas apapun chat GPT Pon. Oh iya. Kopas lewat chat GPT. Karena dia ngetik kayak kagak bener. Ini gue gini, gue menuntut apa hak gue kan nama gitulah pokoknya. Sukron kan udah melakukan ini. Dan sebulan sebelumnya itu kita baru bikin kontrak masalahnya Pon. Kontrak kerja sampai awal tahun besok. Gitu. Memang untuk bisa memastikan ayo nih gue komit di sini, lu mau kan? Komit sama kita juga berdua gitu. Karena gue selama ini gak ada kontrak tuh. Itu tadi karena gue udah totalitas nih, klien gue bawa semua, acara-acara kayak PWN kemarin dia jadi media partner dapat booth gratis, apa semua udah gue bawa semua gitu. Bang Saya pun gitu. Udahlah ayo gitu. Bahkan kayak alakar tuh ya udah di bawah sini pun nggak apa-apa gitu. Begitu semua ada teman-teman gue ajakin kan semua. Gitu. Jadi gue bikin kontrak itu, mau dia tanda tangan apa. Itu malah keberatan. Keberatan kali, ya tahu dah. Ya jadi semuanya mah kira-kira aja. Gara-gara ini ya gitu. Sampai akhirnya, karena dia ngikut sama dia mulu tuh OB. Ngomong dia pas ini. Ngomong hampir nangis dah, ngomong kan gue ngambil barang gue ya di sana ya. Akhirnya tuh gue kesana tuh gitu ngambil barang gue. Mas, kenapa waktu cepet banget ya? Aku tuh udah agak curiga, kok bisa ya dia akrab sama orang, ini percaya sama orang gitu. Ternyata cuma masalah waktu dia begitu. Anjing ada masalah. Maksudnya dulunya emang begitu. Dia dulu begitu. Saya aja dulu pernah digituin Mas gitu. Baru cerita dia. Oh gitu orangnya ya. Aneh ya. Nah, gue juga sama Bang Say, ini gara-gara apa ya? Apa gara-gara Popon yang ngomongin dia pas tadi. Anjing gue lagi. Tapi kan lu ngomong gitu, ternyata. Gue udah lama banget anjing gue ngomong gitu. yang sama dia kan? Bukan, yang kamu sih. Itu wah nggak tahu sih. Sama ini Pon, satu sus lagi banyak jadinya susnya. Satu sus lagi itu kan kita ngadain roasting. Juga bisa jadi gara-gara itu. Kalau gara-garaan ya, nggak tahu jadi gara-gara apa. Oh nggak jadi malah? Enggak, maksudnya kalau gara-gara apa nggak tahu. Jadi bisa semuanya mungkin. Masuk kalau misalkan ngomong gitu misalkan itu kan jokes saja. Tapi kayak roasting dia, begitu bisa jadi juga dia. Kesakit hati apa gimana? Iya, bener, padahal dia yang minta itu. Kan gue tadiannya cuman mau minta, Mas, ini kan Bang Zai sih yang ngomong, Mas, si Jas Merah tuh kan ada Jaksel tuh ada event tuh Jas Merah, support lah kan gitu. Selama ini mereka udah support tuh podcast kan banyak kan dari anak-anak komunitas gitu. Ya 1 juta 2 juta lah gitu. Tapi gue bilang, gue udah pikiran sih nggak cuma itu, tapi kita minta konten sama mereka. Kontennya adalah kita disebut tuh di kompetisinya, misalnya Jakarta ini ya selain di poster ya, nah itu kontennya buat buat diposting gitu. Kan Jaksel tuh ngomongin Jakarta lah apa enggak gitu. Roasting aja. Yakin lo, kata gue mulut mereka tuh aneh-aneh gue.
Wah aneh-aneh banget ada anak puas-puas udah. Jangan siap kali ya dengan roastingnya kali kaget. Jadi ya kalau saya alasannya sih sampai sekarang tidak tahu kenapa ya mungkin apapun bisa gitu. Tapi gue merasa anjing gue udah totalitas banget di sana. Itu yang bikin sakit hatinya. Anjing gue udah totalitas banget di sana. Nginep-nginep, ngerjain semuanya dari semuanya dah. Yang gue kasih sampai klien-klien sampai nggak ada yang kan gue di situ awalnya cuman nge-host pon YouTube. Oh, iya. Bantuin juga dong kreatifin jalanin YouTube. sosmed gitu. Sosmed biar grow gitu, dia kan bahasa grow banget pon. Kalau ngomongin analitik statistik, gue bikin reportnya sampai ratusan juta satu akun gitu dari yang belum pernah nyentuh. Udah kocak banget dah, kata gue. Udah itu pengalaman gue di situ mikir kayak iya ya anjir berharap karena gue sangat-sangat yang ya walaupun lo umam yang udah pernah ngobrol aneh banget itu dia gitu-gitu ya secara perilaku ya maksudnya gue pikir gue kan baik banget gitu baik orangnya baik banget pot gue ke kampung nyamperin dia gue kan pulang kampung gue nyamperin dia ke kampungnya gitu anak-anak gue dikasih duit gitu-gitu baik aja gitu gue gak nyangka kata gue tuh jadi kayak berasa beban anjing gue salah apa ya sebenarnya gitu gue analisa gue salah apa ya itu doang gak clear jadinya misal kayak kinerja ya di mananya gitu atau perilaku gitu yang mana kan kita nggak tahu ya. apa gue pernah ngomongin dia denger CCTV gitu gue juga paling kan ngejokes tuh jadi kemana-mana mikir aja tapi untungnya ada ini ya cepet lu dapetnya juga maksudnya habis dari nggak apa cut sono ada ini nih ini juga dapetnya gimana? Viko udah Viko kan nanti itu butuh sosmed gue mau deh itu pas banget tuh gue lagi galau-galaunya gue mau deh Vik serius lu datang aja dah ayo gitu ya gitu terus tiba-tiba dia lagi main sama Iyam kan udah makanya gue sama Iyam tuh kemarin gara-gara itu tapi nggak tahu Iyam belum diajak aja kali itu dah era ini ada tempat di sini gitu gini si kosong nih ini kan baru seminggu nih si berantakan gue lihat tempat satu bang gue nitip barang di sini gue bawa semua tuh barang kelakar yang gue titip di sana Bekasi gue bawa sini semua ya gitu dah baru ini jalan baru gue ditelepon kan urusin ini dong kan gue udah ketemu sering tuh sama bosnya sama Bang Ujay namanya Ujay bilang Ron lu gue cerita lah maksudnya karena gue lagi gondok-gondoknya itu gue cerita aja emang lu kemarin di sana ngapain Ron gue ceritain ini bang aneh banget bang gue juga nggak tahu salah gue apa gitu tapi berarti di sana sosial media gitu iya gue lagi bikin nih sosial media gini gitu dia lagi mau bikin kayak media gitu juga gue bisa tuh gitu ya udah situ aja ntar ngurusin udah ternyata nggak jadi malah di sini oh gitu tadi mau sana juga media itu dia baru bikin tapi ini Viko yang udah kalau lu bantuin gue di yang entertainnya aja malah ya di entertain gitu ya gue tahu nih gue diajakin di sini ini gue ngikut aja dulu ya gitu ya udah dah gitu. Kalau Viko di Malahayati Entertainnya kalau ini Malahayati Central Bisnisnya gitu ngurusin sosmed kafe dan semua MCB sebutannya Central Business tuh. UMKM. Apa tuh yang lo pikirin akan lo buat dengan sosmed? Lihat aja di Warkopien tuh apa ini ada konten-konten. Udah ada. Udah ada. Gue lihat yang baru gue posting tuh. Di TikTok lagi baru posting. TikTok? Enggak, di IG juga ada. Oh, di IG. Warkop. Ngurusin sosmed orang, sosmed sendiri kagak ngurus. Kagak pernah posting. Lagi. Gara-gara konten interview gitu-gitu pohon gue jadi kayak ini HRD. Ya, masa iya. Maksudnya apa ya dia konten HRD ya mau
keluar kali ya nyari kerja gitu kan. Ini Nggak, itu mah beda, itu kan kolepan sih. Ya itu terakhir lah, yang terakhir lah. ini Ya, itu mah biasa-biasa aja. Yang terakhir lah konten-konten lucu-lucu mulai mau bikin. ini Gitu. mana yang konten lucu? Atas, paling atas. Ya itu misalkan. Oh, hal yang tidak disarankan saat mesan. Gokil konten kocak-kocak. Kocak nanti gue udah sedih. Besok juga ini kan Mobile Legend sama Tekken. Ngurusin event-event juga berarti. Nah, ya Bang Ujai gitu dah, kayak gue di sini juga kayak terserah Bang, lo mau naruh di mana lah gitu kan. Jadi kayak kan sebelumnya kan kayak lu di event aja dah gitu. Ntar aja lah gue bilang gitu, baru buat gue bikin, ntar aja, kalau ini mah aman-aman aja kan, nggak setiap hari juga sosmed. Gue juga gue bilang fair-fairan sama dia, Bang, gue di sini nggak bisa always hour ya kayak yang lain. Gue bilang gue freelance lah hitungannya gitu, serah deh gitu. Jadi gue yang penting konten ada tiap hari, gue bilang ya udah gitu. Orang belum pada buka semua juga, paling kalau lu mau naruh orang aja satu dah di bawah gue buat ngadmin gitu. Gue yang mikirin konsep kontennya segala macam gitu. Jadi ntar deh kalau jalannya dulu gitu. Itu ada tuh dia, bos gua. Oh, ini bos dulu. Itu istrinya. Itu Bu Rizka. Ada dia. Oh, dia. Gitu dah. Jadi udah. Nah, sekarang bisa jalan lagi nih podcast Popron nih. Nah, di sini tempatnya enak lah, mampang. Jadi gua stay di sini, gabut juga kan, bikin konten bisa gua stok berapa hari udah habis. Oh. Konten-konten aja di sini gitu. Udah mulai ini nextnya rutin lagi. Kita mau Rutin ini kan lah. nentuin hari tag. Hari tag banget kita nentuin di sini. Ya apa? Bebas pun gua lu aja dah jadwal lu, bener. Oh, udah santai gua begini, adanya di sini. Bang. Bapak nih lagi lagi podcast. Popon, Kerok. Popon, Bang. Popon, Kerok. Ujai nggak say dulu di podcast gua. Udah rapi kan? Udah, tinggal main besok. Masih muda juga ya. Kaya banget, Pon. Hah? Kaya banget. Gila banyak. Hoki temu orang kaya. Link Beliau ini mau nyalek, beliau 29, makanya cocok. Udah Kron, lo bantuin gue dah gitu. Udah portofolio Masinton lo udah kepake banget. Lo masuk mana Bang? Tahu sih, pilihannya PDI. Udah gue. Portofolio Masintonnya masuk udah. Di mana deh? Menang nih. Tapatuli tengah. Tapanuli tengah, Tapteng, gokil nih. Politik lagi aja itu kan deh. Tapi emang dari sekarang Pon udah mulai pada siap-siap. Kemarin juga ketemu sama DPRD Pacitan dari PKB tadi. Mau bikin di sono. Nah, gue mau bikin event lari. Itu lagi rame banget ya lari ya. Kacau. Lagi rame. Tapi buta banget gua, di mana ya bikin event lari? Lagi nyari, lagi ngerancang anggaran. Gue kagak ngerti juga sih gimana. Lu olahraga nggak mau nyoba lari? Lari, gue mah kan nggak disarankan gue berat badan gini. Gue disuruh malah jalan doang. Jalan. Kan gue program di Bamet kan, dapat dari Bang Patra kan, begitu. Itu di endorse. Di endorse, full endorse. Berapa nilainya? Gede keren. Oh iya. Sekali pertemuan aja, misalnya sekali kontrol nih, ada kali 3 jutaan lebih gitu. Itu gue 6 kali pertemuan. Lumayan. Itu dia makannya juga. Enggak, makan. Kalau Ozan tuh kan nama makan. Oh iya, gue enggak. Gue makan sendiri, maksudnya cuman diaturin gitu apa meal apa aja ya tiap harinya tuh pagi apa siang apa gitu. Disuggest doang. Iya. Tapi lo beli sendiri. Iya. Apa aja coba. Gue juga lagi nggak makan nasi gue. Oh, kalau gue malah nggak disaranin tuh, bro. Oh, kenapa? Karena katanya mau nggak mau kita pasti butuh deh nasi. Lu katanya Gue sekali sih, sekali. disarang daripada kayak ngurangin nasi terus langsung turun drastis,
nantinya misalnya kendor terus balik lagi, itu ketika kendor itu balik lagi nih malah bisa jadi lebih gendut lagi Kron. Jadi mending yang kayak turunnya pelan-pelan aja, kayak seminggu setengah kilo aja udah nggak apa-apa juga. Apa yang dilakuin apa? Coba gue mau gue. Itu gue pagi buah. Kalau sarapan buahnya apa? Itu ya apa aja, semangka, melon, paya. Atau kalau nggak buah, telur doang 2 gitu pagi sarapan. Oh gitu. Telur. Terus ntar baru makan siang nasi boleh nasi. Nasi sebanyak Nasi nasi McD. Segitu harus. Nasi McD. Terus banyakin sayurnya, banyak lauknya. Lauknya apa? Mau ayam, mau telur, terserah protein. Sayurnya banyakin. Makan sayurnya dulu, habisin, baru nasi sama lauknya belakangan. Terus si sorenya boleh nyemil lagi tuh buah. Terus pas malam makan lagi, boleh makan 2 kali sehari nasi. Tuh boleh, se-McD gitu. Terus malam habis makan itu malamnya boleh buah lagi boleh. Itu terus sama jalan, olahraganya gue jalan seminggu dikasih waktu, bukan langkah, jam. Jadi seminggu 3 jam. Anjing, dikit banget. Iya, jadi sehari setengah jam aja tuh, sehari setengah jam gitu. Setengah jam doang cukup. Gue udah turun, sekarang gue 127 dari pertama kali ke sono gue 133. Jauh juga ya? Udah baru berapa minggu, berapa bulan. Kan 6 pertemuan, gue udah berapa pertemuan, 5 pertemuan lah. Bulanan lebih. Gula apa nggak disuruh apa gitu? Iya, itu kurangin. Kalau gini-gini nih, kopi-kopi susu nih sesekali les. Boleh, atau les gitu katanya. Atau kalau sama sekali juga nggak usah gula, lebih bagus gitu. Tapi kalau emang nggak bisa, nggak apa-apa sekali. Gue udah posting sama untuk berjanji nggak gula susah kan? Maksudnya gue masih minum gini juga sih. Gue juga. Seminggu gue sempet tuh udah nggak gula, ST gitu. Gue sebenarnya kurang dari yang di jasa di dokter ini. Gue bolongnya banyak, gue begini banyak nih. Istilahnya apa, nggak terlalu ketat lah, nggak terlalu ketat, tapi turun juga Kron. Ya entah efek obatnya kali, kan gue dikasih obat juga. Obat yang kalau makan sekali di tengah-tengah makan 2 kali gitu kan? Bukan, nggak sekali aja, ya bisa di tengah makan atau setelah makan. Itu ini fat blocker, jadi kalau lu makan berminyak nih, minyaknya kebuang di berak. Cuma efeknya gitu, anjing kentut keluar minyak. Tidak najis. Gua awal kentut pret. Kenapa ada yang berasa ya? Gue pegang minyaknya mau tai lagi. Aduh, udah gitu nyucinya gue susah Kron anjing. Iya, lu kayak topo kena minyak. Lu tau kan minyak di penggorengan gitu? Anjing ngontrak. Kagak bisa hilang, nanti gua udah kucek kagak hilang, bercak minyaknya banget. Susah. Bayangin. Gua sampai sekarang jadi tapi itu awal-awal makan obat apa pas udah lamaan? Iya, abis dari situ gua udah nggak pernah kentut, gua nggak pernah kentut. Gua nggak berani kentut. Enggak, gue pernah makan. Kamu kalau lagi Washington, gue pasti minta. Dulu, gue tahu makannya tuh. Kalau beli banyak banget, Bon. Jadi 1 sebelum makan, tengah-tengah 2, makan, beda lagi 3. Iya, gitu. Itu mungkin lebih nanti katanya buat buncit. Iya. Itu kan buncit doang tuh, kayak gue. Gitu gue. Mahal tapi itu ya. Nggak berani gue kentut. Tahan. Untuk lo kalau toilet ya. Iya, berak. Sekalian berak aja. Karena begitu. Ukurannya udah bukan mencret kalau minyak tai. Kalau mencret tuh masih ada konturnya kan. Lu mencret tuh kentut juga nggak langsung keluar karena kan masih gitu. Minyak, bener-bener minyak, lu tau minyak anjing. Jadi kalau kita lihat di WC kita nih minyak tuh, air tuh di lubang WC berminyak, kayak lu nuang minyak kan, minyak sama air kan nggak nyampur kan, kayak gitu deh, minyak. Emang dari minyak makanan, jadi saya juga kalau makanan lu masih nggak diatur, masih nggak bersih,
efeknya begitu. Tapi kalau makan lu bersih, lu minum itu nggak keluar itu kan, juga. Rebus-rebusan. Iya, rebus-rebusan, panggang-panggangan mah nggak banyak minyaknya. Kalau lu lagi jorok gitu misalnya makan di luar, soto, mie gitu atau apa yang ada minyaknya kan di kuahnya itu. Lu masih boleh minyak tuh makan? Boleh, kan ada itu, ada obatnya. Itu bisnis ya? Iya, terus gue suntik. Bisnis itu ya Pon nih? Hah? Bisnis. Maksudnya? Sebenarnya nggak boleh, cuman ya bolehin deh biar pakai obat ini terus gitu. Wah, enggak. Iya, itu kan memudahkan kita. Iya, kalau kita ya pasti. Iya. Sama gue kan ada disuntik-suntiknya juga. Suntiknya Ya, tuh efeknya bikin nggak di perut juga katanya. Iya, di perut nggak gampang kenyang, nggak gampang lapar. Gampang lapar, Iya. Lumayan. Gue banyak bolong-bolongnya juga bro, kayak kemarin ke Kamboja tuh, di sono makan asal-asalan. Lu kapan di Kamboja? Nggak tahu ya itu. Anjing, tiba-tiba Kamboja. Judol lo. Jadi BA, jadi BA. Sport apa ini? Eksklusif nih ngobrol. Tapi lu nggak posting anjing. Ya bahaya lah anjing. Oh iya. Dia bahaya. Jadi ada kerjaan, tawaran kerjaan stand up di Kamboja. Gua kemarin BU kron, WU, ya gua sikat aja deh. Kalau dibilang takut mah takut kron, ngeri kan. Iya anjing, lu diceburin diangkat tulang doang. Itu bener gak sih? Bangun-bangun ada sayatan. Kata gue kan, wah gue ngeri gue udah tawaran stand up. Gue awal ditawarin nih, wah ada stand up nih Kamboja, ambil gak? Sikat. Gue sikat-sikatnya itu kagak mikir kan. Terus yang orangnya ngomong, tapi gue mintain ke orangnya sih surat aman buat lu. Dia yang ngomong tuh? Iya yang ngomong ke gue nih. Gue bilang, wah baru ngeh gue tuh, oh iya ya Kamboja ya anjing gue. Terus gue bilang ke bini gue nih tawaran stand up Kamboja gimana, ambil gak? Takut juga kan, mau gimana, orang gak ada kerjaan juga stand up ya, udah ambil aja deh. Makanya gue waktu itu ngambarin lu di mana Kron, gue mau kombut, inget gak lu? Yang kata lu lagi sibuk gak? Sibuk. Gue ke tempat Pirja. Pirja, kombut ya. Udah Faisal, udah Pirja di markas ya Trimantra. Gue kombut, pas lagi kombut si Pirja, pas belum kombut ya Pirja lagi kombut juga buat materi dia yang suci. Bukan, yang suci dulu yang suci tiga besar itu tuh Big Three itu. Si Faisal ngomong, itu yang soal tawaran stand up di Kamboja. Gue dengerin aja tuh kan. Oh dia belum tahu nih? Belum, gue dengerin aja. Apaan tuh Jak, stand up Kamboja? Ini Bang Pon, gue dapet tawaran dari stand up di Kamboja. Ternyata, tapi gue kayaknya nggak berani deh ngambil, takut gue katanya. Ternyata tawaran itu juga udah ke Cing Abdel juga nolak, kayaknya nggak berani gitu. Gue ngobrol sama Cing Abdel waktu di Senapes katanya Pirja. Tapi dulu pas di Senapes belum? Belum. Dia dulu cerita udah lama Kron nih yang orang nyari buat stand up di sana tuh lama. Karena nggak ada yang mau. Anjing. Gue ngomong, terus gue tanya kan ke Pirja. Eksklusif sekali. Gue bilang ke Pirja kan, lu tau gak Jak siapa yang ngambil? Nggak tahu kan? Gue. Kaget. Ini gue kesini mau ngomong buat itu. Ini gue kesini mau ngomong buat itu kata gue. Lu yang ngomong terus. Aduh, mana pas berapa hari sebelum ini perang sama Thailand Kron. Oh iya. Yang itu gue. Anjir gue. Tapi udah DP apa gitu? Udah masuk DP. Anjing itu ada popcorn lanjutan. Gue pamit berangkat aja udah kayak tentara perang. Gue bini gue nangis-nangisan. Serius? Ya Allah gak bohong gue. Gue sampai bikin video keralu dibenerin gitu. Gue bikin video sama anak gue gitu. Anjing. Itu guys, orang tua itu. Gue bikin video gue bilang gue sayang sama anak gue. Gue rekam gitu, maksudnya gue amit-amit. Jadi gak ada yang tahu Kron, bener lu tawaran gila itu gitu kan, pekerjaan hidup dan mati.
udah nangis gue rekam. Kalau amit-amit gue gak pulang karena gue bisa lihat di video. Di setel setiap Sabtu gitu. Sabtu bersama Bapak di Kamboja. Berangkat, malam itu gue ke Jaksel tuh Sabtu, berangkatnya hari Minggu waktu itu tuh malam Jaksel. Oh Sabtu gue juga bisa ada acara di Comika kan yang show Comika tuh yang baru tuh, yang gue sama Rizky Ambon. Itu gue cerita juga tuh di sono, gue bilang gue mau berangkat sampai tanggal 29. Di Comika itu? Iya, stand up itu. Gue berangkat sampai tanggal 29, kalau nggak ada kabar, tolonglah bantu viralin. Oke, pas tanggal 9 gue update tuh, aman ya guys, alhamdulillah banyak yang lu update gitu aman ya guys. Terus gue balik, gue kan di sono kagak berangkat, kagak bikin apa-apa, di sono juga kagak. Emang nggak boleh? Ya gue aja dari mereka sarankan jangan, karena takutnya nanti kita dianggapnya gimana gitu. Mereka mikirin kita banget gitu, karena si yang undang juga tahu susahnya nyari talent. Tapi di sana aman kan, maksudnya penonton? Aman. Indonesia aman banget ternyata kalau sono. Maksudnya ini pesannya dari mereka nih, kalau ya ke gua tuh katanya cita-citain lah yang bagus-bagus di sini katanya. Karena katanya yang kan kesebar tuh yang begitu-begitu. Ternyata nggak semua begitu. Ada kok di TikTok viral, tau gak? Nggak tahu. Jadi dia main ome. Guys, lo tau nggak? Katanya gitu. Gue kerja di dia Thailand sih. Oh, Thailand. Gue lihat tuh videonya. Iya. Itu Thailand. Iya. Ini Kamboja. Jadi emang kalau yang viral-viral yang kata disetrum, ya apa itu yang bandel-bandel, bro. Iya. Jadi yang maling gitu. Nyolong-nyolong duit gitu. Itu tuh emang bandel-bandel gitu, makanya dihukum-hukumin begitu. Kalau yang aman-aman aja mah aman sebenarnya sono. Gue juga di sono aman banget ternyata gitu, nggak yang segimana-gimana gitu. Kalau yang kerjaan-kerjaan yang scam itu yang ke sono terus tahu-tahu diambil ginjal itu emang ada. Nah itu katanya kalau ini dinilai dilihat dari kalau lu tawaran kerjanya ke sono, paspornya suruh bikin sendiri, terus berangkat naik kapal laut, itu tuh hati-hati dah. Tapi kalau misalnya lu kerjaannya jelas, tawarannya paspornya bantu dibikinin, kesononya naik pesawat, insya Allah sih aman. Kota Sihanoukville itu Indonesia kecilnya di Kamboja di sono. Isinya orang Indonesia semua. Gua turun apa di apa, ruangan apa? Di hotel. Lu turun di itu alungin gitu? Enggak lah. Diarah ke kayak Marawis. Sini juga ada Marawis mas gitu ya. Di sono orang gua turun bandara nungguin koper nih, dus-dusannya Jarum Super di Samsu. kayak di Jawa. Dus-dus Indonesia aja kayak gak di luar negeri nih. Ada Bika Ambon Zulaika nih, oleh Medan. Tapi bisa internetan, saya bisa teleponan apa? Oh iya, wifi sono, wifi hotel, kalau lagi di wifi hotel atau di wifi cafe gitu. Di wifi bandara gitu. Berarti itu yang nungguin koper itu di dalam HP-nya ada video-video kayak lu ya, pamit. Aduh, kemarin tuh eksklusif di Popcorn. Tapi ya aman. Di Birja udah ngomong juga tuh, kalau nanti lo balik aman sih gue nyesel nih. Anjing kan? Gue udah anjing lu jangan. Jadi yang anjing Rizal lo. Gue kan Jaksel tuh malam itu kan, gue flightnya Minggu kan, jadi gue nggak balik tuh, bisa di acara Comika gue nggak balik ke Citra langsung. Paginya langsung bandara. Malam abis acara Comika gue ke Jaksel open mic. Cerita lah tuh, jangan langsung foto dulu deh bang, anjing. Buat posting kalau kenapa-napa. Gue bersaksi lo orang baik tadi. Mau digusti-gustiin gue anjing sama Rizal. Bangsa.
Gue kecewa sih anjing kenapa gue nggak tahu. Jadi Pasti dia saking gak enaknya tuh. siapa? Ya? Lu kalau nggak balik lagi. Gue bikin materinya gitu aja. Kalau nggak punya uang bilang ke kita. Belum ambil bang, BU aja ini gak ada kerjaan. Tapi angkanya masuk soalnya gede. Ya lumayan lah gitu kan. Ya, gue kan kalau mikir angka lumayan Kron dibanding harga ginjal 2 miliar kayaknya emang gue kayak misalnya gue mau bisnis nih buat dapat 2 miliar keluar segitu mah nggak apa-apa, hitung-hitung DP. udah gue mikir kayak gue bikin materi di Comika aja, gue bilang gue rencananya sih nanti keluar bandara gue ngerokok aja terus suka keputus-putus. Biar orang sangka paru-paru gue udah rusak. Gue agak minum air putih Coca-Cola. Biar risiko ginjal gue udah kena. Pokoknya jangan sampai ketahuan ada organ tubuh yang sehat. Lihat HP gue jauh-jauhin. Jangan rabun deh, mata saya rabun jangan diambil. Makin ke tempat lokasi makin gak tenang ya. Karena mikir udah mau stand up, bener ternyata stand up. Tapi belum tahu nih kalau lucu mungkin pulang. itu juga gue pikirin mungkin itu gue udah jauh. Kalau di sini corporate kagak work kan, pulangnya tinggal pulang, kagak makan tinggal pulang. Soalnya kan kagak bisa langsung pulang. Kata gue, ya Allah gue. Untung alhamdulillah ya, alhamdulillah. Emang apa penontonnya banyak anak-anak muda. Terus materi kita dibebasin. Ngeblue Kron materi. Gue baru di situ corporate ngeblue tuh. Itu kan corporate. Berapa ratus orang? 300-an. Perusahaan berarti itu ya? Perusahaan. Ngeblue di corporate gila. Nah, itu. Materi deh. Brutal lah materi, nggak clean lah istilahnya gitu mainnya emang. Di sono ternyata pada terima aja jokes lu gitu. Iya, pasti mereka butuh hiburan banget gitu. Karena rata-rata juga pasti belum pada bisa bahasa Inggris gitu kan. Kalau nyari komik Kamboja juga belum bisa bahasa Kamboja. Stand Indo Kamboja gitu. Ya itu katanya gue berdua, gue dibilang ini apa, semoga lu jadi pembuka jalan nih nextnya kalau ada yang mau diundang kagak susah lagi. Kalau mereka kesulitan banget kalau nawarin ini anjing dari Sulawesi kagak ada yang berani, kagak ada yang mau. Last minute. Ada anjing. Itu gua kemarin nih. Kalau gua bilang kata gua, lu tiap bulan sih kayaknya Pon. Ya alhamdulillah banget sih gua. Alhamdulillah kalau tiap bulan Bang Ron bikin video terus. Ya kalau udah ini mah udah tenang lah. Bini gua juga ngelepasnya. Sana pergi. Pulang bawa duit. Itu kan. Ada. Jadi ntar tag karya apa lah, tentuin aja gua pokoknya di sini ngomong nyetok dulu. Boleh. Tapi ini tayang selain di Spotify ada di YouTube Popon aja lah. Iya, di YouTube gue nanti bisa ditonton. Udah ada lagi kan lu konten-konten lo itu? Belum ada lagi. Belum ketemu komik-komik lagi. Udah. Ada. Makasih sampai ketemu di Popron. Dah.